seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Ayat 13, jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Ayat 17, kulangkahi biar cepat. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus, kata si Ananias, murid Yesus ya. Si Ananias ini kisah 9 ayat 19. Saulus memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadah dan mengatakan Yesus adalah anak Allah di Damsyik. Udah. Ayat 22, Saulus membuktikan Yesus adalah Mesias. Ayat 26, Paulus bersama murid-murid mengajar dalam nama Yesus Tuhan. Ayat 28 kan. Ayat 31, jemaat di Judea, Galilea, Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya bertambah banyak. Nah, itulah keadaan Paulus, Nandar. Tetapi keadaannya meninggal, kepalanya dipenggal, dia mati syahid, Nandar. Iya, biar kau tahu, tunggu dulu ya, biar ku tulis, ku bacakan. Udah tahu kan? Jadi dia bukan mati gara-gara, tunggu dulu. Paulus tidak pernah berbuat dosa. Paulus tidak pernah berzina. Paulus tidak pernah di tangan perempuan pelacur, tidak pernah. Dia suci adanya. Paulus itu mati, dibunuh, dipenggal kepalanya. Biar kalian tahu semua penonton yang di bawah, supaya apologet. Kata-katanya jangan kayak gitu, nanti kena banned. Kayak mana? Iya, jangan kayak gitu, nanti kena banned. Baik, selesai, Bu Darni. Oke lah, sudahlah, gantian. Bu Darni, Paulus ini adalah nabi palsu. Ya, kita lihat nih apa yang dikatakan Yesus ya. Jadi Yesus sudah berkata begini. Kita lihat, Bu Darni ya. Matius 24 ayat Matius pasal 24 ayat 26. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Satu-satunya manusia yang bersaksi melihat Yesus di padang gurun Paulus. Satu-satunya manusia yang melihat Yesus di dalam penglihatan di dalam bilik penjara hanya Paulus. Makanya Bu Darni, sekarang Bu Darni nanti coba lihat Kisah Para Rasul 9 ayat 7 bandingkan dengan Kisah Para Rasul 22 ayat 9. Kita lihat nih ya. Ini karena Paulus adalah nabi yang tidak asli, maka kesaksiannya bertolak belakang. Di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat ke 7, yang menyertai Paulus itu mendengar tapi tidak melihat. Tetapi kebalikannya di dalam Kisah Para Rasul 22, dia yang dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Jadi ada inkonsisten ya di dalam pernyataan Paulus. Kenapa? Karena kesaksian Paulus itu, Bunda Darni, tidak ada saksinya. Tidak ada seorang pun saksi ketika Paulus bertemu dengan Yesus. Itu hanya karangan dia sendiri. Saya tunjukkan nih ayatnya, Bu Darni ya. Kita lihat tadi Matius 24 ayat ke 26 ya. Saya tunjukkan kepada Bu Darni ya. Oke. Di dalam Matius 23 ayat ke-15. Coba perhatikan Bu Darni ya. Ini kata Yesus loh. Kita lihat Bu Darni, apa kata Yesus? Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang saja. Sebentar, kita buka. Menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia ke neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Bu Darni, saya jelaskan ya Bu Darni. Orang Yahudi, agama Yahudi itu adalah agama etnis, tidak ada penyebaran di dalamnya. Lalu kenapa Yesus berbicara seperti ini? Karena ada dari kalangan Farisi yang munafik. Ingat Bu Darni, Paulus ini adalah orang Farisi yang munafik.
Dan siapa yang menjelajahi Roma? Siapa yang menjelajahi Asia Timur? Siapa yang mengarungi lautan menyebarkan ajaran Paulus kecuali si Paulus itu sendiri? Di dalam ajaran Yahudi, Bu Dardi nanti cek di Google ya. Yahudi itu, bangsa Yahudi itu adalah bangsa pilihan Tuhan awal mulanya, baik dalam Al-Quran maupun dalam Alkitab. Tetapi kalau kita lihat jumlahnya sangat kecil loh, minoritas dia. Kalau dia mau bisa menjadi bangsa yang besar. Tetapi orang Yahudi itu kan agama Yahudi itu kan agama etnis, bukan agama untuk manusia seluruhnya. Makanya jumlahnya kecil. Lalu kenapa Yesus mengatakan ada orang Yahudi yang menyebarkan agama melintasi lautan dan melintasi daratan dan mengarungi lautan? Ini berbicara tentang Paulus. Bu Darni lihat nanti. Sekarang Bu Darni lihat Matius 7 ayat ke 17, 18, 19. Coba lihat sekarang. Matius 7 ayat ke 16, 17, 18. Itu kan perikopnya pengajaran sesat. Siapa? Iya. Dan bagaimana si penyesat itu? Bu Dari lihat tuh. Coba dilihat. Kita baca ya. Boleh dibaca. Kita baca aja hal pengajaran yang sesat. Mulai 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ayat 18. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. 19. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang di dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah, sementara tadi sudah saya baca di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 31. Boleh saya tanggapi dulu Bu Dari terkait Matius 7. Jadi ya. Kata Yesus, pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang buruk. Yang buruk ya. Begitupun pohon yang buruk tidak mungkin menghasilkan pohon yang baik. Iya. Saya ulangi nih ya, biar Bu Darni tidak salah paham. Pohon yang baik, Bu Darni, pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang buruk. Pohon yang buruk menghasilkan buah yang baik. Nah, kalau kita lihat Bu Darni, Paulus ini pohonnya buruk. Bayangkan, dia dari kalangan Farisi pertama. Karena kalau di dalam adat istiadat Sunda dan Jawa, kalau kita menikahkan anak kita, keluarga kita itu kan harus melihat bibit, bebet, bobot, track recordnya, pohonnya baik atau tidak. Nah, Paulus, nama silsilah ibunya nggak ada yang tahu, bapaknya nggak ada tahu. Kenapa? Itu dari kalangan ahli Farisi munafik semua, Bunda Darni. Kemudian yang kedua, tahu nggak Bunda Darni, ada dari kalangan pengikut Yesus namanya Stefanus. Tahu nggak Bunda Darni siapa Stefanus? Iya, yang dilempari batu dia. Kenapa dia dilempari batu? Karena hasutan dari Paulus. Jadi dipitnah oleh Paulus. Makanya kata Yesus, pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang buruk. Pohon yang buruk tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Beda Nabi Muhammad itu sebentar. Macet ya. Gimana teman-teman, sudah jelas? Sudah jelas? Halo? Sudah jelas? Oke, saya nyalakan wifi. Teman-teman jelas? Halo, aman. Baik, saya ulangi Bunda Dani ya. Tadi macet sampai mana? Pohon yang baik ya. Pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang buruk. Ya, pohon yang buruk tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Ini yang aku oleh Bunda Darni, bahwa Paulus itu pohonnya buruk, Bu Darni. Pertama, silsilah keluarganya tidak pernah tercatat dalam Alkitab. Kenapa? Karena dia adalah dari kalangan Farisi yang munafik. Satu nih Bu Darni ya. Kedua,
tadi Bunda Darni tahu ada yang namanya Stefanus. Stefanus itu adalah salah satu dari anggota pengikut Yesus yang martir, Ya, syahid, yang martir. karena dia dirajam, dilempar. Dirajam. Iya, Bunda Darni tahu nggak kenapa Stefanus? Makanya ada banyak orang yang namanya Stephen. Stefanus. Ini Stephen. adalah sosok atau iya Stefanus. Kan banyak tuh orang yang namanya Stephen. Mereka tidak Stephen, tahu ya. sejarahnya Stefanus itu siapa. Stefanus itu dirajam, dilempari batu karena difitnah oleh Paulus, dihasut oleh Paulus ketika dia masih menjadi nabi. Nah, kalau Nabi Muhammad, Bu Darni, sudah dibuatkan di dalam kitab Wahyu pasal 3:14 sebagai Al-Amin. Bu Darni cek ya. Nabi Muhammad itu sejak mudanya dipanggil Al-Amin. Tahu nggak arti Al-Amin? Al-Amin itu adalah orang yang terpercaya, orang yang benar, orang yang amanah. Tidak pernah keluar dari mulut Nabi Muhammad dari kecil kecuali kebenaran. Bercandanya saja, bersanda itu adalah kebenaran. Ketika bersandanya saja kebenaran Nabi Muhammad itu. Ya, pernah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada nenek-nenek mendatangi Nabi Muhammad, ya Rasulullah, apakah di surga apakah saya masuk surga? Waduh, mohon maaf kata Rasulullah, di surga nggak ada nenek-nenek. Nangis nenek-nenek itu. Halo, aing tuh masuk surga ya kumaha aing tak asup surga. Nah, itu bahasa Sunda. Nenek-nenek ini nangis. Ya Rasulullah, aku nggak masuk surga berarti karena aku sudah nenek-nenek. Kata Rasulullah, nenek di surga itu memang nggak ada nenek-nenek. Nenek nanti itu menjadi anak yang muda lagi. Iya, Siap. umur 33. 33. Umur 33. 30. Nah, makanya Rasulullah bercandanya saja kebenaran. Nah, Rasulullah itu digelari Al-Amin sebelum dia jadi nabi. Itu gelar bukan buatan dia sendiri. Wah, teman-teman, gelari aku Al-Amin dong. Itu legitimasi dari masyarakat setempat, baik Islam maupun kafir mengakui bahwa Rasulullah Al-Amin. Tahu tidak Bu Darni, orang-orang Mekah itu menentang ajaran Nabi Muhammad, gak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Tetapi ketika orang-orang Mekah bermusafir, berniaga ke Syam, ke Palestina, ke Irak, ke Mesir, kemana itu ya, itu menitipkan intan, permata dan uangnya kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Makanya ada Khadijah radhiyallahu anha, seorang wanita saudagar kaya, menikah dengan Rasulullah karena Rasulullah pernah bekerja kepada Khadijah radhiyallahu anha dan beliau amanah, tidak pernah ngentit. Tahu ngentit nggak Bu Darni? Ngentit. Apa itu? Ngentit itu bahasa Jawa, artinya ngutil. Ngutil itu bahasa Jawa ngutil. juga. Apa ya, saya bahasa Indonesianya apa ya? Ngutil, ngentit. Saya talarere lali aku. Ini ngambil barang tapi sedikit gitu loh, Bu Darni ya. Korupsi. Ya. Oh iya, korupsi, ngutil. Nah, bahkan kita lihat nih, saya tunjukkan datanya ya. Kalau saya tuh nggak mau berkata dusta, nggak ada kata ini. Aku lah dulu. Ya, Udah saya kebanyakan. sampaikan dulu nanti Bu Darni ini. Saya belum selesai. Nah, ini adalah Sirah Nabawi Bu Darni ya. Sirah Nabawi itu saya tunjukkan dulu datanya biar Bu Darni ini. Bu Darni, ini adalah perjalanan hidup Rasul yang agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari kelahiran hingga detik-detik terakhir. Kita lihat Bu Darni, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berpribadi luhur. Ini Khadijah radhiyallahu anha berkata, sekali-kali tidak akan demikian, demi Allah dia tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Ya, kelihatan nggak ya? Dia tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Sungguh engkau adalah penyambung tali. Mana kelihatan nggak ya? Sungguh engkau adalah penyambung tali kerabat, ya, pemikul beban orang lain yang mendapat kesusahan. Tuh, Nabi Muhammad itu kalau ada orang kesusahan, beliau yang menanggung, pemberi orang yang papa,
memberikan orang papa, penjamu tamu, serta pendukung setiap upaya penegakan kebenaran. Tuh, ada kesaksian dari Khadijah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memang pohonnya baik, berbeda dengan Paulus. Paulus itu saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan Bunda Darni biar Bunda Darni paham siapa Paulus. Kita lihat ya. Sebentar ya Bunda Darni ya. Sebentar di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat ke-7. Nah, ini Paulus ini akarnya pohonnya buruk Bu Darni. Saudara harus paham ini nih, Kisah Para Rasul 9 ya. Ayat 1. Sementara itu berkobar-kobarlah hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Yesus. Ia menghadap imam besar. Sebelum ini Paulus ini banyak membunuh orang-orang loh. Iya, kan penjahat dia sebelum bertobat. Tapi dia dipakai Tuhan, dipilih Yesus dia. Oke, Bu Dani boleh nggak 1 menit lagi, 1 menit aja sedikit. Boleh, silakan. Dan Dani mau 10 menit juga nggak masalah. Ya, silakan. Nah, aduh tadi ada nomor nih ya, kena banned nggak nih? Ada nomor, ada telepon aku. Matikan dulu. Oke, sebentar ya. Oke. Sebentar Bu Dani ya. Nah, di dalam Matius 7 ayat ke-15 kan perikopnya pengajaran yang sesat. Tahu enggak ajaran Paulus itu apa yang dimaksud ajaran sesat oleh Yesus? Yang di dalam Matius 7:15 sampai 22 itu. Jadi nanti orang Kristen karena mengikuti ajaran Paulus Bunda Dari akan dimasukkan ke dalam neraka. Di mana ayatnya? Matius 7 ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan. Bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu? Bunda Darni, tidak ada ajaran Nabi Muhammad yang bermukjizat atas nama Yesus. Tidak ada. Tidak ada di dalam ajaran Islam yang mengajarkan bernubuat. Tidak ada. Itu value orang Kristen. Tidak ada di dalam ajaran Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad mengusir setan dalam nama Yesus. Tidak ada. Semua ini yang diajarkan oleh Paulus. Makanya di dalam Matius 7 ayat 23, karena sumber kesesatan itu dari nabi palsu, yaitu Rasul Paulus, maka apa kata Yesus di dalam Matius 7 ayat 23? Enyahlah daripadaku, hai kalian pembuat kejahatan. Karena Pauluslah yang mengajarkan bernubuat atas nama Yesus. Karena Pauluslah yang mengusir setan atas nama Yesus. Tidak ada value di dalam Islam yang semacam itu. Waduh, HP iPhone-nya sampai basah semua. Sorry ya, HP iPhone ya. Nah, kalau dalam Islam, kalau mengusir setan, a'udzubikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Mengusir setan dengan nama Allah, bukan dalam nama Yesus. Silakan. Oke. Tadi kan kamu bilang Paulus itu adalah nabi palsu. Sementara di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 31 ya, ayat 31, selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai dan Samaria damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus ya. Jadi pertolongan Roh Kuduslah penginjilan Paulus dan beserta dengan murid-murid yang lain pada saat itu, maka bertambah banyaklah pengikutnya. Makanya di dunia ini lebih banyak umat Kristen. Udah, itulah dulu masalah Paulus. Kami itu framingmu yang mengatakan, framing sebelah yang mengatakan bahwasanya Paulus adalah nabi palsu. Sementara di dalam buku Yeremia 23 ayat 16, beginilah firman Tuhan semesta alam, janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu dan hanya mengungkapkan penglihatan mereka
penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan, ya, dari hatinya nabi itu sendiri, nabi palsu itu sendiri, bukan dari Tuhan perkataannya, tapi dari mulutnya sendiri. Yeremia 23 ayat 15. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipuh dan minum racun, sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas ke Pasikan dan ke seluruh negeri. Yeremia 3 ayat 2. Seperti seorang Arab di padang gurun mencemarkan negerinya dengan jinah. Paulus tidak pernah berzina. Ya, dengarkan itu. Paulus tidak pernah satu pun ada dideteksi berzina, melacur, mempunyai banyak perempuan. Tetapi Yeremia 3 ayat 2 mengatakan seperti seorang Arab di padang gurun mencemarkan negerinya dengan zina. Matius 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Mereka hanya memuaskan dirinya sendiri. Matius 7 ayat 16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara rumput yang dari rumput duri? Nah, terus tidak mungkin pohon yang baik. Sudah kita baca tadi Yeremia 3. Tadi sudah dikatakan Yeremia 3 ayat 2, seperti seorang Arab di padang gurun mencemarkan negerinya dengan jinahnya. Nah, jadi ini tidak sesuai dengan Paulus. Paulus tidak pernah berzina. Paulus tidak pernah bercabul. Kurasa Paulus pun tidak ada dicatatkan mempunyai banyak istri. Nggak ada. Dia hanya penginjilan. Dia tidak ada memikirkan wean. Tidak pernah dia ada mau meniduri wanita. Nggak pernah ada. Pikirannya hanya jernih, lurus. Nah, dia hanya penginjilan. Dia hanya membacakan tentang siapa Yesus adalah anak Allah. Dia hanya membacakan kebenaran itu, maka bertambah banyaklah orang pada saat itu. Itulah maksudnya kepada nabi palsu. Jadi kalau yang dikatakan orang Farisi dan munafik, itu maksudnya begini, orang Farisi dan munafik. Dia tahu kebenaran itu, tetapi tidak dilakukan. Contoh, sudah diturunkan 10 hukum, tapi manusia itu tidak mengindahkannya, malah menukar-nukarnya, merombak-rombaknya. Itulah maksudnya orang-orang munafik. Jadi waspadalah kepada nabi palsu. Maksud Yesus ini akan datang kelak nabi palsu. Kita selidiki sendirilah. Kita tahulah sendiri siapa yang akan datang nabi palsu. Tetapi kalau Paulus, dia hanya rasul, dia tidak nabi. Itu dia. Baik, dia suci, tak pernah ada kejahatan kecuali sebelum bertobat, ya. Sebelum bertobat, iya, penjahat besar dia. Enggak ada menandingi kejahatannya sewaktu dia baru bertobat. Tetapi setelah dia bertobat, dia selalu suci. Pemikirannya selalu suci, makanya dia matinya aja pun dipenggal kepalanya. Itu ngeri dia matinya. Ya. Paulus ketika dia belum bertobat nabi atau bukan? Singkat saja. Enggak, dia sebenarnya pekerja dia di Roma. Dia kan dia enggak ada nabi loh. Mana ada tulisannya? Rasul 13 ayat ke-1 ketika bukan si Paulus dibilang itu. Enggak. Di dalam ayat ke-1 pasal ke-13 bahwa Paulus adalah nabi. Yang jelas, tanyalah seluruh umat Kristen yang ada di pelosok dunia ini. Kami tidak pernah mengatakan Paulus itu adalah nabi, tetapi kami mengamini dia adalah hanya seorang rasul, utusan Isa Al-Masih, utusan Yesus. Itu kan setelah Paulus bertobat memang. Ini harus dibedakan nih. Gini ya, saya bedakan dua nih. Fase sebelum bertobat, fase setelah tobat. Fase setelah tobat, sebentar Bunda Dani. Fase setelah dia bertobat menjadi Rasul Yesus. Menurut iman Kristen, saya tahu itu. Setelah fase bertobat, Paulus menurut Kristen Rasul Paulus, Rasul Yesus. Nah, sebelum bertobat dia pembunuh, dan sebelum penjahat besar dia sebelum rasul. Sebelum jadi rasul dia adalah penjahat besar. Betul. Salah satu kejahatan besar dia adalah dia nabi. Sebelum bertobat loh ya. Tak ada.
Nabi Elohim, enggak ada Nabi Elohim yang jahat. Kisah para rasul kan disebutnya nabi palsu, Bunda Darni. Nabi palsu nanti yang akan datang nanti. Oke, baik. Kemudian Saya hari tunjukkan maksudnya. Saya tunjukkan ya. Iya. Nah, contohnya nih Bu Darni ya. Contohnya nih. Paulus mengajarkan tentang Roh Kudus, tetapi murid-murid Yesus tidak kenal itu Roh Kudus. Makanya Musa juga tidak menyembah Roh Kudus. Nah, di dalam Yohanes 14 ayat ke-6 justru Yesus adalah jalan bagi Nabi Muhammad. Saya bacakan ya Bu Darni ya. Di dalam Yohanes 14 ayat ke-6 kata Yesus, Anohi akulah haderek jalan feha emet ehmet ahmad kebenaran. Kata Yesus, aku adalah jalan pembuka bagi Ahmad Muhammad. Nah, sekarang Bu Darni buka nih. Bu Darni buka bagaimana ajaran Paulus, Kisah Para Rasul 19 ayat kedua. Coba baca. 19 ayat Karena 2. Yesus mengajarkan Iya. Paulus di Efesus. Iya betul. Ya. Kisah Para Rasul 19 ayat 2. Coba perhatikan. Ayat 2. Ayat pertama dulu. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pendalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Nah. Ayat 2. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Nah. Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Ketika menjadi percaya ya, sudahkah Betul. kamu menerima Roh Kudus? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Berarti mereka belum percaya kan gitu. Terus, apa Mereka terus? belum mendapat Roh Kudus. Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Nah, itu. Nah, ternyata Bunda Darni, para murid Yesus tidak kenal Roh Kudus loh. Murid-murid Yesus tidak kenal Roh Kudus karena kenapa? Lalu Kayak baca ke benar. depan, baca lagi, Ya, lagi. bentar. Jangan, Saya- enggak boleh. Tunggu, baca dulu. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis lalu dalam nama Tuhan Yesus. Nah, Iya, itu dia. jadi Baru mereka menerima setelah diterangkan. justru itu Oke. murid-murid Yesus ternyata nggak pernah tahu itu Roh Kudus karena murid-murid Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, bukan oleh Yohanes Yesus. Pembaptis. Iya kan? Iya enggak? Murid-murid- Iya. Bunda, murid-murid Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, ya kan? Murid-murid Iya. Yesus tidak kenal itu Roh Kudus. Karena kenapa? Karena yang disampaikan oleh Yesus adalah kedatangan Nabi Muhammad, dan Yesus mengatakan bahwa akan datang nabi palsu di abad pertama yang mendatangi murid-murid Yesus. Itu yang tidak Bu Darni jawab. Kan tadi saya tanya nih, di dalam Matius 7 ayat ke-15 Yesus mengatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepada kalian murid-muridku. Kemudian apa kata Yesus? Udah. Akan datang kepadamu, ya sebentar Bunda Darni. Waspadalah sebentar ya, Matius 7 ayat ke-15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu yang menyamar seperti domba. Domba ini adalah value, adalah manifest secara etimologi di dalam kekristenan adalah Kristen. Ada nabi palsu yang menyamar jadi Kristen. Tetapi kata Yesus, sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Ini saya rasa tadi belum dijawab oleh Bu Darni. Siapa nabi palsu yang mendatangi murid-murid Yesus yang menyamar jadi Kristen? Siapa Bunda Nah, Darni? kan sudah kujawab, Nandar. Kalau Nabi Elohim tak ada nabi palsu, tetapi yang dimaksud Yesus ini adalah akan datang nabi palsu. Nanti ku bilang namanya, kau tersinggung, umat-umat Enggak, yang lain nanti. ini, saya Jadi tahu kita arahnya kemana. pikirkan, tahulah kau kemana arahnya. Kalau kami maksud nabi palsu itu adalah menuju ke RT sebelah sana, kan Baik. gitu. Nah, Itu nggak tetapi nyambung, kan Bu kau Darni. tunggu Nah, dulu, saya- nyambung sebentar, dong. sebentar. Soalnya nabi palsu itu, tunggu dulu, nabi palsu yang akan datang itu kelak tidak mengajarkan 10 hukum. Tidak Baik. mengajarkan 10 hukum dan tidak mengajarkan itu di dalam ibadah-ibadahnya, tetapi menukar malahan, mengganti 10 hukum menjadi hukum yang baru.
Oh, Baik. bayangkan itu seorang Sekarang saya nabi, nabi yang palsu. Tunggu dulu, seorang nabi palsu berani menukar 10 hukum dan mengganti hukum yang lain. Luar biasa itu. Nah, Baik. makanya Jadi- nanti itulah yang jadi- akan makanya Bu Dari, tunggu dulu. kita dulu. Karena Bu Dari nggak, saya tanya apa jawabnya apa. Di Bu Dari baca yang Memang baik-baik nggak ya. ada. Apa mau ku jawab? Memang nggak ada. Nabi Nggak palsu ada. yang dijanjikan Yesus itu akan datang nabi palsu. Jadi menurut kami ya, nabi Bu palsu Dari. itu Sedang. kami sudah tahu siapa. Baca lihat Ah. baik-baik Bu Dari ya. Iya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepada Iya. menyamar seperti Kristen, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Bu Darni, ini ya. Mana ada dibilang menyamar seperti Kristen? Ada aja kau nandang. Sekarang saya tanya, domba itu definisi dalam kekristenan apa, Bu Darni? Domba di dalam. Maksudnya gini, orang-orang sebelah mau datang merayu-rayu kami dan akan mau menarik kami. Contoh kayak Sinandar lah, termasuk nabi palsu. Karena kau mau mengajak aku meninggalkan Yesus, kan gitu. Kaulah termasuk murid-murid nabi palsu. Ah itu, gitu. Boleh Itu saya maksudnya. tanggapi? Boleh saya tanggapi? Kita lihat. Itu tanggapan kami. Kita lihat Tanggapan ya, kami. kita Kalau lihat. kalian Ya, lain lagi. Kita lihat Bu Darni ya. Ya. Ini kata Yesus, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Ya. Ini kalau dalam bahasa Kepadamu. Ibraninya, ya sebentar ya. Ini kalau dalam bahasa Ibraninya, hijaharu min nevi ay hasyeker habaim alaihem. Nah, alaihem di sini kalau di dalam gramatikal Ibrani adalah kepada murid-murid Yesus. Bukan, makanya saya tadi tanya, siapa nabi palsu yang mendatangi murid-murid Yesus di abad pertama? Kalau Bu Darni mengatakan saya nabi palsu, misalnya Luga nabi palsu, maka ini ucapan Yesus berarti meleset. Karena yang Yesus katakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepada kalian murid-murid yang 12 dengan Iya. menyamar seperti domba. Bu Darni akui atau tidak, domba di dalam perspektif kekristenan adalah orang Kristen itu sendiri. Jadi kalau kita baca secara literal, begini artinya, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti Kristen, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, kemudian tadi Bu Darni mengatakan, sekarang saya tanya, tadi Bu Darni mengatakan bahwa ajaran nabi palsu itu menghapus hukum-hukum Torah. Sekarang saya tanya, Ya. orang Kristen melakukan hukum Sabat atau tidak? Mengkuduskan hari Sabat Melakukan contoh kami Advent menguduskan hari Sabat. ini kan Advent. Iya. Selain Advent, Iya, Kristen jangan, yang lain, jangan. kan? Kita jangan lari ke lain. Kini kan aku sekarang lawan debatmu. Bu Darni. Oh, jangan, Bu Darni. jangan kau bawa aku kayak gitu. Nggak boleh, nggak boleh. Oh, Kita nggak bisa kenapa gitu. Bu Darni takut? Kita nggak Bu bisa. Darni. Bukan takut. Bu Darni, Iya, sebentar. bukan takut. Nah, kan Bu Darni udah ketampol sendiri kan. Tadi Bu Darni Enggak, sekarang aku. Kitanya sekarang. Jangan kita bawa-bawa agama orang. Nanti kalau Nandar kalau berbicara sama mereka, baru kamu bicara sama mereka. Iya, iya. Sekarang kau hadapi ini Diarni Simatupang. Yang kau hadapi. Ya, Nih, sebentar, Diarni Bu Darni. Simatupang. Saya kan menanggapi apa yang tadi Iya, iya. Bu Darni katakan, ya kan? Bu Darni mengatakan nabi palsu itu adalah yang menghapus hukum Torah, yaitu 10 hukum Torah loh, kuduskan hari Iya, Sabat. menukar, Ya, menukar, kan? meniadakan sama sekali. Iya. Baik, meniadakan. Sekarang kalau Bu Darni tidak makan babi, melaksanakan hukum Torah atau tidak? Bu Darni kan Tidak makan babi? Iya, tidak makan babi, melaksanakan hukum Torah atau tidak? Tidaklah. Ya melaksanakanlah hukum Torah kan, nggak boleh Kalau- makan babi. Oh, yang tidak makan babi, tidak melaksanakan. Enggak, yang tidak makan babi berarti melaksanakan hukum Torah seperti Melaksanakan. Bu Darni, kan? Iya, iya. Bu Contoh, Darni, Ibu. Iya, Bu Darni tidak makan babi, melaksanakan hukum. Tidak makan babi melaksanakan Taurat. Nah, tidak makan babi melaksanakan hukum Torah. Ibadah hari Sabat melaksanakan hukum Taurat. Hukum Tuhan. Kemudian hukum yang pertama menyembah satu Tuhan, Bu Darni Ya. sama. Sama. Sekarang dua Kami hukum saja. Nah, Oke. Bu Darni, Kristen di muka bumi selain daripada Kristen Advent, mereka tidak mengkuduskan hari Sabat. Satu,
Sebentar ya. Orang Kristen Ya. di muka bumi itu mengkuduskan hari Minggu, bukan hari Sabat. Yang mengkuduskan hari Sabat cuma Kristen Advent. Yang kedua, yang makan babi itu Kristen pada umumnya. Yang tidak makan babi hanya Kristen Advent. Jadi kalau Bu Dani mengatakan bahwa nabi palsu adalah yang menghapus hukum Torah, ternyata yang menghapus hukum Torah itu Paulus itu sendiri. Saya tunjukkan Tidak. datanya. Sebentar Bu. Salah. Jangan- Tunggu. jangan Datanya sudah ada tadi gua. Sebentar, Enggak, ini udah Bu tadi. Bu Dani, Oke. jangan jangan. Ya, Aduh. nanti aku ya. Oke, Nih, sorry. Nih, lihat Iya, nih, iya. ini kan yang menghapus hukum Taurat kan si Paulus. Coba Bu Dani jangan tergoncang dong. Ini lihat nih. Oke, ayatnya Nah, bikin. ini coba lihat nih ya. Bu Dani baca loh ya, Galatia 2 ayat ke-16. Iya. Apa kata si Iya. Paulus? Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena hukum Torah. Tuh. Jadi hukum Iya. Torah itu tidak benar. Kenapa Bu Dani lakukan? Tetapi Tunggu, hanya- baca Sebentar, terus. Bu Dani jangan tergoncang dong. Jangan sepotong-sepotong, Ya, dihabisi ya, lah. ya, sabar nanti Bu Dani Berapa baca lagi. Galatia berapa tadi? Galatia? Galatia 2 ayat Ayat? 16. Ternyata si Iya, Paulus 16. yang menghapus hukum Torah. Jadi si Paulus nabi palsu dong. Kita lihat nih. Enggak. Saya bacakan ya. Saya bacakan dulu. Masih banyak Bunda Dani ayat-ayat yang lain bahwa Paulus menghapus hukum Torah. Coba saya bacakan ya. Kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena hukum Torah, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab ya. itu pun kami pun telah percaya kepada Yesus Kristus supaya Ya udah. kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh Ya. karena melakukan ini nih. Kan Iya, iya. sebentar Bu Dani jadi ini dong saya. Iya. Sabar Iya, dong, terus. Bu. Iya, Jadinya iya. bacanya nggak jelas. Bunda Dani Oh. diam dulu, nanti setelah saya selesai silakan Bu Dani tanggapi. Supaya karena kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Torah. Apa kata Paulus? Sebab tidak ada seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Torah. Si Paulus inilah yang menghapus hukum Torah. Bahkan kata Paulus, Bu Dani melakukan ibadah Sabat itu tidak benar, kata si Paulus. Bu Dani tidak makan babi tidak benar, kata si Paulus. Justru Bu Dani ini mengikuti siapa? Bu Dani ini mengikuti Yesus, tidak makan babi. Kalau si Paulus makan babi. Bu Dani ibadah pada hari Sabat mengikuti siapa? Mengikuti Yesus. Paulus ibadahnya hari Minggu. Jadi yang menghapus hukum Torah itu dari kalangan Bunda Dani sendiri, yaitu Bapak Paulus. Bu Dani, mudah-mudahan Bu Dani Oke, coba udah. silakan. Nah, begini ya, makanya teman-teman, kalau nggak ngerti Alkitab ini, jangan berani mencomot-comot. Tunggu ya, dengar ya. Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Udah. Tetapi hanya oleh karena iman di dalam Kristus. Nah, kalau dia di dalam Kristus sudah dipersatukanlah hukum itu, dipaketkan, disatu paketkan. Makanya dikatakan di dalam Galatia 3 ayat 24, Galatia 3 ayat 24, hukum Taurat ini, kata si Paulus, hukum Taurat ini penuntun bagi kamu sampai Yesus datang, katanya. Nah, jadi jangan bilang Paulus membatalkannya, hanya kalian gak ngerti kemana arah tujuannya itu. Hanya di dalam Yesus, katanya, dipersatukan di dalam Yesus hukum Taurat ini tadi. Jadi orang-orang yang tinggal di dalam Yesus sudah barang tentu melakukan perintah-perintahnya. Kalau kita tidak melakukan perintah-perintahnya, kata Yesus, kita adalah seorang pendusta. Jadi Dari- dia sepaket, Nandar. Oh, Boleh request gak Bu Dani baca Matius 5 ayat 17 sampai 18, silakan. Matius 5. Matius 5 ayat 17. Matius 5 17 sampai 18. Judulnya Yesus dan Hukum Taurat. Nah, silakan Dah. baca. Yesus dan hukum, kan tetap dia bergandengan kan, Yesus dan hukum Taurat. Silakan. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu titik, satu iota pun tidak akan
ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Betul, nggak bisa, setitik pun tidak bisa. Nah, makanya di sana dikatakan tadi harus di dalam Yesus dipersatukan hukum Taurat itu dan di dalam Yesus. Jadi kalau ada orang melakukan 10 hukum tapi tidak tinggal di dalam Yesus, contoh Sinandar, melakukan kebaikan, memberikan amal, tunggu dulu, memberikan amal, mengasih sumbang, ngasih anak yatim piatu, tetapi menolak Yesus Kristus Tuhan dan juru selamatmu, batal. Itu maksudnya, Nandar. Tetapi harus sepaket. Dia harus sepaket, disatukan dia di dalam Yesus. Jadi orang yang sudah tinggal di dalam Yesus sudah barang tentu dia melakukan, sudah taatlah kepada perintah-perintahnya. Pastilah kita sudah menurutinya, tidak membunuh. Pasti kelakuan kita juga tinggal di dalam kebenaran. Itulah yang tinggal di dalam Yesus. Itu maksudnya, Nandar. Hanya kalian kalian nggak mengerti kadang. Oke. Perhatikan ya. Ini menurut Ibu Rita Wahyu sendiri, Paulus ini loh. Ini kan Galatia 2 nih. Udah nih baca ya baik-baik ya. Galatia 2 ayat ke-16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Iya. Itu sebentar Bunda Dani. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab ini ya, ini kata si Paulus nih, yang di bawah ini Bunda nih. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi pernyataan Yesus dengan Paulus ini berbalik loh. Apa kata Yesus? Kata Yesus, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Ya, aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Bunda dari tahu nggak arti menggenapi? Ayat ke-18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, Budarni hukum Taurat ini sampai langit dan bumi sampai langit dan bumi lenyap, sebelum bumi langit aing ngomong papaliut anjay. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu titik satu iota, satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Tapi kata si Paulus, hukum Taurat berhenti ketika Yesus datang. Kan ini dudul gitu kan. Bukan gitu. Nah, bentar lah. Ini menurut Yesus sendiri. Kenapa Bunda Dari bantah dengan ucapan Paulus? Kata Yesus, hukum Taurat ini tidak akan berhenti walaupun langit dan bumi lenyap. Dan memang Bunda Dari dan si Paulus mengatakan hukum Taurat itu lenyap ketika Yesus datang. Padahal Yesus mengatakan tidak akan lenyap walaupun satu iota pun sampai bumi dan langit ini lenyap. Makanya dibilang Paulus di dalam Galatia 3 ayat 24, hukum Taurat penuntun bagi kamu sampai Yesus datang. Berarti hukum Taurat ini juga dibilang Paulus penuntun kita untuk bercermin kita bahwasanya jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina. Sampai nanti datang Yesus harus tetap kita melakukannya. Hanya kalian gak ngerti ayat yang tadi kemana larinya perkataan si Paulus itu. Kalian gak mengerti karena kan sudah datang Yesus. Kalau datang Yesus ada orang melakukan 10 hukum. Contoh kayak kalian, kan kalian lakukan kebaikan, amal, melakukan ini membantu orang ini. Tapi kalian menolak Yesus Tuhan. Itulah maksudnya batal. Gak ada gunanya hukum Taurat itu. Kalau kau menolak Yesus. Sekarang saya tanya gitu. Hukum Taurat ini tidak berlaku kalau bumi dan langit lenyap, atau tidak berlaku ketika Yesus mati di tiang salib, saya tanya. Tidak, hukum Taurat ini berlaku untuk selama-lamanya. Benar. Sekarang baca. Menurut Yesus, hukum Taurat itu berlaku selama-lamanya sampai langit dan bumi lenyap. Iya, sekarang sampai dia datang. Iya, sekarang Bunda Dari baca Efesus 2 ayat 15. Hukum Taurat sampai kapan menurut Paulus? Silakan. Mati di kayu salib. Kita harus tetap kasih karunia Yesus yang menyelamatkan aku. Memang bukan melakukan 10 hukum, Nandar. Tetapi harus di dalam Yesus, kan katanya, Nandar. Jadi dia sepaket, dia sepadan. Hukum Taurat dan di dalam Yesus dia harus sejalan.
Udah? Jadi baca dulu. Nggak baca bisa dulu. ditinggalkan. Kalau sudah, tunggu dulu. Nggak usah pun ku baca. Ku terangkan aja gini Nandar. Tunggu Nandar. Begini Berani Nandar ngomong ya. aja. Nggak mungkin hukum Taurat itu tidak bisa umat Kristen melupakannya itu. Hanya dipersatukan di dalam Yesus setelah Yesus sudah ada dan Baca dulu. tergantung di tiang salib. Baca Oke, dulu. ayo berapa? Ayo. Berapa? Berani gak berani baca? Ye. Berani, ayo, biar berapa? Berapa? Efesus 2 ayat 15. Tadi kan saya tanya, hukum Torah Ya. berlaku sampai kapan? Kata Burdarni, hukum Torah Sampai Yesus datang. tadi bilangnya enggak gitu. Tadi bilangnya hukum Torah itu berlaku selama-lamanya sebagaimana tadi Iya. Matius 17:18. Tetapi kata Iya. Paulus, baca Efesus 2 ayat 15, hukum Torah berlaku sampai kapan kata Paulus. Jadi yang Tunggu merubah ya. hukum Torah itu si Paulus berarti. Nggak ada diubah si Paulus hukum Taurat. Oh, Kalian dibaca aja salah dulu. mengerti. Dibaca Efesus dulu. 2. Efesus 2. Efesus 2 ayat 15. Ya, 15. Ayo. Dipersatukan. Ini dia. Kau kena lagi nih Nandar. Judulnya dipersatukan di dalam Kristus. Ayat 11 dulu ya. Jangan terus loncat. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahkan bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewarganegaraan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi ayat 13, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Ayat 14, karena dialah damai sejahtera kita yang telah dipersatukan kedua pihak. Yang dipersatukan di dalam hukum Taurat dan Yesus Kristus, kedua belah pihak, dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. 15, sebab dengan matinya sebagai manusia lah telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia yang baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi dipersatukanlah hukum Taurat itu di dalam Yesus, maka damai sejahtera lah engkau. Itu dia. Tapi Budani ya, Budani tahu nggak? Gitu sayang. Sayang cie. Budani gitu Budani ya. Menurut Yesus sendiri ya, hukum Taurat itu berlaku sampai langit dan bumi lenyap. Tetapi menurut Paulus, hukum Taurat itu berlaku ketika hanya berlaku sampai Yesus di tiang salib mati. Setelah itu maka terhapuslah segala ketentuannya. Ini saya bacakan Budarni ya, biar teman-teman paham nih. Nih Budarni, ini loh kata Paulus nih. Sebab dengan matinya sebagai manusia yang telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru. Ternyata yang membatalkan hukum Taurat menurut Paulus adalah matinya Yesus. Ternyata akan tetapi menurut Yesus hukum Taurat itu tidak akan hilang. Hukum Taurat itu tidak akan batal sampai bumi dan langit itu lenyap. Iya. Nah, ayo. Udah. Bisa batal hukum Torah? Tidak membatalkan maksudnya dipersatukan di dalam Kristus Yesus. Jadi dia sepaket bersatulah hukum Taurat dan Yesus. Kalau sudah di dalam Yesus, langsung saja. Tunggu dulu. Sekarang ini terakhir ya. Yang benar ucapan Yesus atau Paulus? Karena ini dua-dua. Paulus juga mengatakan di dalam Galatia 3 ayat 24, hukum Taurat penuntun bagi kamu sampai Yesus datang, kan katanya. Berarti si Paulus ini ada ayatnya. Bukan plan. Yang benar ucapan Yesus di dalam Matius 7 Matius 5 ayat 17 sampai 18 atau Efesus 2 ayat 15, itu yang saya tanya. Karena menurut Paulus berlakunya hukum Torah itu sampai
dengan Yesus di tiang salib. Sementara Ya. kata Yesus, hukum Taurat itu sampai dengan hari kiamat pun Ya, tetap berlaku. Ayo. ya, hukum Taurat sampai dengan matinya Yesus di tiang salib dipersatukan di dalam Kristus, udah disepaketkan di dalam Kristus. Jadi kalau sudah di dalam Kristus, barang tentu aku pasti menuruti segala perintahnya itu. Mana mungkin aku tinggal di dalam Kristus berzina, melacur, membunuh, mengingini milik orang lain, mencuri. Apa banyak? Enggak mungkin tinggal di dalam Kristus yang kayak gitu. Nampaknya dari buahnya itu orang-orang yang tinggal di dalam Kristus pasti menuruti perintah-perintahnya itu. Jadi dipersatukan. Oke? Udah deal. Jangan lagi ada dusta. Bu Darni tadi digital ini nggak bisa dibohongi, Bu Darni. Tadi Bu Darni mengatakan bahwa hukum Torah itu tidak akan hapus, tidak akan berhenti sampai langit bumi itu. Ternyata ketika Paulus menghentikan hukum Torah, Bu Darni lain lagi jawabannya. Menghentikan hukum Taurat di dalam Yesus. Maksudnya dibatalkan itu di dalam Yesus. Kalau sudah di dalam Yesus, kan ya, hukum Taurat ini kan hukumnya Yesus. Hukum Taurat ini kan hukumnya Yesus. Udah. Jadi kalau sudah di dalam Yesus, pasti umat-umatnya juga pasti melakukan perintah-perintahnya. Enggak akan mungkin membunuh umat-umatnya itu. Enggak mungkin melacur, enggak mungkin menyembah berhala, enggak mungkin menyebut namanya sembarangan, enggak mungkin mengingini milik sesamanya manusia. Tetapi itu dipersatukan di dalam Yesus, itu maksudnya loh. Kalian aja enggak ngerti. Sekarang kembali ke Matius 7 ayat ke-15. Sekarang saya tanya, di dalam Matius 7:15 sampai 22-23 itu perikopnya pengajaran sesat. Ternyata di dalam ayat ke-22 dan 23, orang yang menuhankan Yesus, yang bernubuat atas nama Yesus, yang mengusir setan atas nama Yesus, itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, kok bisa? Ternyata yang ngajarin itu Paulus. Makanya kata Yesus, nyahlah daripadaku, hai umat kejahat. Ini Bu Dadang, perhatikan saya ya. Tidak ada umat Islam bernubuat atas nama Yesus. Tidak ada umat Islam yang mengusir setan atas nama Yesus. Tidak ada umat Islam yang bermukjizat, karena di dalam Islam itu yang bermukjizat hanya Nabi. Ternyata orang yang diusir dan masuk neraka itu di hari kiamat adalah orang yang menuhankan Yesus, yang bermukjizat atas nama Yesus, yang mengusir setan atas nama Yesus. Baca sekarang Matius 7 ayat ke 22-23. Di malam kebenaran Bu Darni. Oke. Kalau begini Nandar, kalau kalian memang Nandar nggak ada masuk hitungan di sini, kalian udah ditetapkan rakmu memasuki neraka. Ada ayatnya. Quran surat, tunggu dulu. Ayat sebentar. Tapi ini tunggu dulu. Ini Matius 7 ayat 22 ini kan ada pengikut Yesus ini yang tidak menuruti kehendak Bapa, yang merombak-rombak hukum tadi. Ya nggak tahu kita, nanti hakim yang adil yang menentukan. Cuman itu dia. Tunggu dulu. Bukan, Paulus nggak ada di rombak Paulus, kan udah dibilang Galatia 3 ayat 24, hukum Taurat penuntun bagi kamu sampai yang Yesus datang. Jadi yang dikatakan di Matius 7 ayat 22 ini, Matius 7 ayat 22, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Kehendak Bapa itu maksudnya melakukan kehendaknya, hukum 10 itu. Hukumnya itu, perintah-perintahnya itu kehendak Bapa. Ayat 22, pada hari akhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Katanya banyak juga orang-orang Kristen yang munafik, banyak juga orang-orang Kristen yang tidak melakukan kehendak Bapa itu tadi, hanya simbol-simbol dia umat Yesus, tetapi banyak juga kejahatan yang mereka lakukan. Jadi nggak seenak itu dong kita walaupun kita pengikut Yesus sudah kita semua masuk surga. Oh tidak, yang melakukan kehendak Bapa itulah yang diterima, itulah yang akan dibawa ke surga.
Roma 1 ayat 8. Orang yang di dalam Yesus Kristus tidak ada penghukuman atasnya, katanya. Maksudnya yang di dalam Yesus itu yang melakukan kehendak Bapa itu tadi, Nandar. Tapi kalau di dalam Yesus tapi dia pembunuh, penjahat, berzina, kayak mana dia mau dimasukkan ke surga? Hah? Berani merombak-rombak hukum. Kayak mana mau diselamatkan kayak gitu? Jadi kita kan harus patuh toh kita kepada pemberi hukum itu. Jangan berani kita mengubah-ubah hukum tadi. Kita hanya berserah diri. Kayak Islam itu katanya berserah diri. Tapi orang Kristen nggak ada dicatat semua orang Kristen harus dimasukkan ke dalam neraka, nggak ada. Tetapi dikatakan di dalam Yesus tidak ada penghukuman atasmu, Roma 1 ayat 8. Jadi itu yang ku kejar sekarang. Baik. Nah, supaya aku nanti mendapat mahkota kerajaan surga, aku harus mengejar dong Baik. kehendak Bapa tadi. Bu Darni, itu. saya mau tanya sama Gitu Bu ya. Darni. Ya. Bu Darni, Aida, terima kasih. Bu Darni, kalau Bu Darni melakukan hukum Taurat itu bisa selamat atau tidak? Atau ketika Bu Darni melakukan hukum Taurat itu bisa memasukkan Bu Darni ke dalam surga atau tidak? Atau mungkin Kalau oke. sebentar, gini. Ya. Apakah menurut Bu Darni iman itu yang menyebabkan, kan gini, ada di luar Protestan, di luar Advent Katolik ya, ada dari Tiberias, karismatik, Betani dan lain Ya. sebagainya. Mereka pun kan Ya. beriman kepada Yesus. Ya. Betul kan? Bu Darni Betul. dari gereja Advent pun beriman kepada Yesus. Cuma Ya. kalau Bu Darni melakukan hukum Torah sedangkan mereka tidak, betul atau tidak? Terus Pertanyaan saya. terus jawabnya biar ku jawab. Pertanyaan saya, yang dapat memasukkan surga menurut Bu Darni karena iman kepada Kristus atau karena melakukan hukum Torah? Beriman kepada Yesus dan melakukan perintah-perintahnya sepaket. Oke, baik ya. No Sudah. comment. Baik. Sepaket. Sekarang baca Roma 3 ayat 28. Kenapa ketawa? Gak lucu aja Bu Darni. Roma 3 ayat 28 Bu Darni. Tunggu, belum dapat. Aduh, kok Roma paling gampang, kok jadi Ya, payah silakan. Roma ini. Roma 3 ayat 28. Ayo. Roma 3 ayat 8. Roma 3 28. 3. Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Ayat 8. 28. Roma 3 Ayat 28 Bu Darni, jangan ngeblank. Semua manusia adalah orang berdosa. Semua manusia adalah orang berdosa. Judul di atas perikopnya. Iya. Oh, Baca. ayat 28. Manusia dibenarkan karena iman. 28. Oke. Ayat 27 dulu. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Itu dia. Oh, Iya. sebentar Bu Darni, aku baca Di dulu sepaket. ya. Bu Darni Iya. nih. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena melakukan hukum Torah. Ternyata yang akan ternyata Bu Darni, kalau Bu Darni menyatakan Kristen yang lain sesat, ternyata justru yang melakukan hukum Torah yang tidak dibenarkan dalam iman. Itu gimana? Iya, maksudnya gini. Ini salah lagi kau. Eh, Harus melakukan hukum Taurat dan beriman kepada Yesus. Aduh. Dan beriman kepada Yesus. Kayak mana caranya? Nandar, ku tanya dulu kau. Dengan secara logika. Diasah dulu otak ini. Aku beriman kepada Yesus, tapi aku membunuh, berzina, mencuri. Mungkinkah aku selamat? Kan enggak kan? Jadi maksudnya itu yang beriman kepada Yesus. Kalau sudah beriman kepada Yesus, barang tentu sudah melakukan perintah-perintahnya. Itu tadi. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, menguruskan hari Sabat dan semuanya, dan beriman kepada Yesus. Tapi kalau tak beriman kepada Yesus, batal hukum Taurat itu. Itu dia. Gitu maksudnya. Kalian aja nggak mengerti. Asal-asal kalian bilang akhirnya jadi salah. Gitu saya. Jadi dia sepaket ya, sepaket. Tapi pada kenyataannya yang melakukan hukum Taurat kan cuma Advent. Bagaimana tuh? Yang Protestan yang lain nggak ada loh, Bu Darni. Sekarang saya tanya, Bu Darni tidak merayakan Natal,
Budarni tidak makan babi. Budarni mengkuduskan hari Sabat. Yang lain makan babi, mengkuduskan hari Minggu, merayakan Natal, kemudian buat pohon Natal. Sementara Budarni adalah karena melakukan hukum Taurat, tidak melakukan semua itu. Budarni kalau kita kalkulasikan di dunia ini, Kristen yang melakukan dan yang tidak melakukan hukum Taurat itu lebih banyak yang tidak melakukan hukum Taurat. Yang melakukan hukum Taurat itu hanya Advent. Berarti yang masuk surga dalam versi Kristen, dalam keyakinan Budarni berdasarkan Alkitabnya, berarti hanya Advent. Enggak juga Nandar, enggak juga Nandar. Mereka itu mereka juga enggak membunuh, enggak berzina, melakukan kebaikan. Itu mereka lakukan. Sekarang saya tanya, mereka selain daripada Advent mengkuduskan hari Sabat atau tidak? Nah itu kalau masalah yang itu, mana tahu dengan pekabaran ini, mereka mendengarkan dan menjadi menguduskan hari Sabat. Saya tidak mau ke situ. Yang saya tanya, mereka saat ini, Budarni ini saya tanya nih, kalau saja mereka mati pada saat ini, orang Kristen selain daripada Advent, mereka tidak mengkuduskan hari Sabat, mereka makan babi, ya. Kemudian mereka makan babi, tidak mengkuduskan hari Sabat, merayakan Natal. Bagaimana dengan mereka? Aku tidak berani menghakimi karena bukan aku Tuhan. Nah, Yang jelas, kalau tunggu dulu, yang jelas tugasku memberitakan Injil seperti yang diperintahkan oleh Yesus. Pergilah ke seluruh bangsa, kabarkanlah tentang kebenaran, Injil kebenaran. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Siapa mendengar hendaklah mendengar. Kan gitu sekarang. Masalah penghakiman Nandar itu enggak wilayahku. Itu wilayah hakim yang adil Tuhan Yesus nanti. Jadi sekarang kita sesama manusia saling mengingatkan dong. Iya tahu. Tapi kan tadi temanya adalah gini. Tapi kan tadi ayatnya, siapa yang melakukan hukum Taurat dan beriman, dia yang akan diselamatkan, dia yang akan masuk surga. Ini kan kita tidak berbicara tentang penghakiman, tetapi kita berbicara tentang fakta historis, fakta teologis, bahwa yang melanggar hukum Sabat orang Kristen, kecuali Advent. Yang makan babi orang Kristen, kecuali Advent. Jadi kalau saya lihat perspektif yang selamat menurut pendapat Budarni, ternyata hanya Advent yang selamat itu. Yang Protestan, yang Katolik itu makan babi mereka. Kalau Budarni kan tidak makan babi, Kristennya. Budarni ibadahnya bukan hari Minggu, tetapi Budarni ibadahnya hari Sabat. Kalau saya perhatikan, berarti menurut Alkitab yang masuk surga itu hanya Budarni. Karena yang lain makan babi, kemudian ibadahnya hari Minggu. Padahal sekarang saya tanya, mengkuduskan hari Sabat itu sebuah kewajiban atau tidak? Wajib. Hari Sabat diadakan untuk manusia. Kita manusia, bukan monyet. Udah ada ayatnya, Markus 2 ayat 28. Hari Sabat diadakan untuk manusia. Itu dia. Nah, tahu kan, wajib kan? Bagaimana orang yang, sekarang saya tanya, bagaimana hukum orang yang tidak melakukan hari Sabat? Ya itu Tuhan nanti hakim yang adil yang menentukan, bukan saya. Aku nggak berani ngomong. Enggak orang yang tidak melakukan hukum Sabat. Mana tahu kasih karunia Kristus menyelamatkan mereka karena mereka menuhankan Yesus. Bisa jadi. Tapi justru di ayat ke Matius 7 ayat ke-22 diusir oleh Yesus. Karena mereka itu tidak melakukan apa-apa di sorga. Hendaknya mengkuduskan hari Sabat kan? Ya wajib. Itulah kehendak Bapa, menuruti hukumnya. Itulah kehendak Bapa. Jadi kita manusia ini, marilah kita secara berpikir sehat lah. Gak usah kita egois, gak usah kita sombong. Mentang-mentang kita sudah lama di situ, tetap itu kita jalankan. Sementara perintah Tuhan yang harus kita ikuti, kan gitu kan? Kehendak Bapa ini yang sebenarnya yang harus kita turuti. Namanya kita berserah diri. Harus tunduk dong kita kepada pencipta kita. Hanya itunya yang dia suruh, ya kan? Turutilah kehendakku, kan katanya. Apa sih susahnya? Tetapi manusia ini bersama setan bekerja sama mereka untuk merubah hukum ini agar semua orang menjauh daripada pencipta. Maka tugas Lucifer itu diberikan kuasa kepada Lucifer, diberikan Elohim kuasa kepada setan agar menggoda manusia itu. Mana kita yang lebih banyak mengikuti aku atau kau? Kan kata si Lucifer. Kenapa nggak dimatikan Elohim Lucifer
itu. Sebentarnya dimatikannya itu setan itu, iya kan? Tetapi Tuhan itu memberikan kebebasan kepada kita. Masihkah kita menuruti hukumnya tadi? Bayangkan, sungguh kasihanlah kita, berani-beraninya kita melanggar dan merubah-rubah hukum, bahkan meniadakan 10 hukum. Tak pernah kita ajarkan di rumah-rumah ibadah. Ini loh perintah Elohim itu, ini loh hukum Elohim itu. Gitu loh Nandar. Benar Sekarang nggak? saya tanya juga kepada Bu Darni. Bu Darni, Iya. bersunat itu, hitan itu hukum Torah atau bukan, Bu Darni? Itu hukum apa? Hukum upacara pada waktu bangsa Yahudi. Tetapi boleh bersunat untuk kesehatan. Tetapi tidak menjadi iman kita itu gitu. Tapi untuk kesehatan boleh diizinkan. Gitu loh. Gitu ya. Baik. Tetapi yang paling dibutuhkan, sunatlah kulit katan hatimu dari segala bentuk kejahatan. Kau bayangkan Nandar, disunat kau, tapi kau membunuh, tapi kau berzina, mengganti-ganti perempuan segala macam, berjudi kau, mabuk-mabukan kau, tapi kau bersunat nih. Nah, tapi yang diinginkan Tuhan adalah sunatlah hatimu dari segala kejahatan, baru engkau datang kepada aku. Itu dia. Itu yang lebih utama. Baik. Matius 7 ayat 22, siapa yang menuhankan Yesus masuk neraka. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Apa kata Yesus? Nyahlah daripadaku, hai kalian pembuat kejahatan. Pembuat Ternyata kejahatan. orang yang menuhankan Yesus itu disebut pembuat kejahatan, Bu Darni. Gini itu loh, karena ada orang seperti tadi cerita kita, udah aku Tuhan, 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 tetapi itu tadi mereka berzina, mereka melacur, mereka membunuh, mereka tidak mau saling berbagi kepada saudara-saudara. Itu namanya munafik. Nggak diinginkan Elohim seperti itu. Bu Dani lihat perikopnya apa di situ? Matius 7:15, coba lihat perikopnya apa? Matius 7 ayat 15. Hal menghakimi 7 ayat 15. Nah, ya. Hal pengajaran sesat. Pengajaran sesat. Di sini bukan berbicara tentang melakukan atau tidak. Karena ketika berbicara tentang melakukan atau tidak, itu kan kita manusia ini kadang berbuat dosa, Bu Dari. Tetapi di dalam Matius 7, ini saya urut ya di Bu Darni ya. Matius 7:15, sabar Bu Darni, jangan terguncang dulu ya. Matius 7 dari ayat ke-15 sampai 22 itu berbicara tentang pengajaran sesat. Makanya diawali dengan, ini saya runut ya, diawali dengan kata Yesus, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepada menyamar. Nah, tunggu. Jangan terguncang. Lupa nanti aku lupa ini pengajaran sesat yang begini, kata Yesus. Di surga itu tidak ada kawin mengawinkan. Kalau ada pengajaran yang mengatakan di surga itu kawin mengawinkan, itulah pengajaran sesat. Kau sesat karena di surga tidak ada kawin mengawinkan, kan kata Yesus. Nah, ya udah, benar ada ayatnya. Coba itu penyesat, itu penyesat. Tunjukkan ayatnya di dalam surga tidak ada kawin mengawin. Jangan garuk-garuk, jawab. Ada. Di mana? Ada. Ayo. Di surga itu tidak ada kawin mengawin. Silakan. Ayo kena lagi Bu Dardi nih. Iya. Memang nggak ada. Yesus sendiri mengatakan semua. Coba cari dulu ayatnya. Bu Dani kena lagi nih. Coba cari dulu ayatnya. Apa itu? Ya cari dulu ayatnya di mana di. Iya, apa yang mau ku cari? Loh. Tadi Bu Matius mengatakan kata Yesus. Nah, Bu Dani kan begini tadi. Ciri-ciri sesat itu adalah kalau ada kawin mengawin di sorga. Sekarang saya minta ayatnya di mana tidak ada kawin mengawin di sorga. Ayo. Ya bentar ya. Ayo kena lagi nih Bu Dani nih. Enggak, kok enggak kena itu bola. Cari. Kena lagi. Adakah di taping? Adakah di taping? Udah cari di typing. Teman-teman kasih tahu tuh Bu Dani, katanya kok bisa Bu Dani ngomong nggak punya data. Ayo Bu Dani cari di typing. Teman-teman cari di typing. Ada yang tahu di typing. Padahal udah ku baca tadi lah. Udah hilang lagi. Di mana? Dibaca. Di mana? Bu Dari mengatakan kalau ajaran sesat itu yang di sorganya ada kawin mengawin. Saya tahu Bu Dani ini ingin mendiskreditkan Islam. Saya tahu. Enggak lah, aku enggak kan tentang ajaran sesat. Sekarang tunjukkan datanya
di mana di dalam sorga itu tidak ada Iyo, kawin nggak mengawin. ada Kristen yang mendukung aku di bawah ini, padahal gitu banyak ini 5.800. Ago ya mang. Bingung benar ini, bingung deh. Ayo, Bukan ayo. bingung, Di mana, udahnya di aku mana? baca. Di mana Sebentar. coba? Ayo cari. Kan Bu Darni tadi minta berdoa sama Roh Kudus. Roh Kudus bantulah saya. Coba sekarang minta sama Roh Kudus Ya. bantu. silakan. Enggak, Bu Darni. Kalau jelas saya kasih Oh. tahu. Kasih tahu dulu lah. Loh. Pasti kau juga tahu itu kan ayatnya. Justru yang saya tahu ada kawin mengawin di dalam sorga. Saya nggak tahu. Nggak kalau di ada. Coba makanya Nggak ada kawin minta mengawin. data. Coba tuh dicari tuh. Coba lihat tuh komen-komennya Kristen. Coba lihat. Kasihan teman-teman katanya? Kristen. Coba cari. Nggak ada orang itu mau ngasih tahu. Coba dicari komentarnya, lihat. Matius 22 ayat 30 katanya. Coba Matius lihat, 22 dibaca tuh, sudah dikasih tahu tuh. ayat 30. Oh ya, pertanyaan Saduki. Oh, makasih ya. Dibantu, Karena pada waktu kebangkitan. Ini dia, kena kau. Makasih ya teman-teman di typing. Thank you banget. Aduh, ya. Ini dia ya. Matius 22 ayat 30. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Tetapi tentang kebangkitan orang mati tidak membaca Bingung. difirmankan. Bingung dia, bingung. Akulah bukan di sini dia. Salah ayat. Ayo teman-teman kasih lagi di ayat. Teman-teman. Oh iya ini, ya benar paslah itu. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Nggak ada kawin mengawin, tetapi ajaran yang sebelah kan kalian itu diberikan 72 bidadari kan? Oke, baik. Itulah yang sesat kata Yesus, bukan Baik, kata aku. sudah selesai, sudah selesai. Sorry ya. Bu Darni. Sorry ya. Ini ya, itu Bu dia. Darni, ini 5,9K yang melihat. Di situ bukan Iya. di sorga, Bu Darni, di hari kebangkitan. Kebangkitan. Iya, Itu nih. kebangkitan Sama, itu ke sama, sorga. Ini saya nih, ini saya orang Islam nih ya. Saya jelaskan iman saya ya. Iya. Bu Darni, di dalam Islam juga di hari kebangkitan itu nggak ada kawin mengawin. Nih, coba nih saya jelaskan ya. Jadi ini fase dunia ya, fase alam rahim. Kita manusia berada di fase alam roh. Kita manusia di alam roh. Nah, ini Baca ini Nandar. Di bawah itu. Tunggu kau. Enggak, kau itu salah. Tunggu dulu. Ini ayatnya. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Baik. Ada di surga. Boleh saya jawab? Boleh. Ya. Di hari kebangkitan tidak ada kawin mengawin, melainkan seperti malaikat yang hidup Malaikat di di surga. Seperti malaikat Iya. yang di sorga. Nah, Iya. baik di dalam Islam maupun di dalam ajaran Yesus memang tidak ada kawin mengawin di hari kebangkitan. Ini yang salah kaprah di dalam ajaran Kristen. Nih, saya maksudnya di dalam ajaran Kristen ya, bukan ajaran Yesus ya. Saya jelaskan dulu makanya. Bunda Darni, di dalam Islam itu ada fase-fase dunia ini. Pertama adalah fase di alam roh, kedua fase di alam rahim, ketiga fase di alam dunia fana, keempat fase di alam barzah atau alam maut di dalam istilah Yesus, kelima fase hari kiamat, keenam hari yaumul ba'ats. Tanya Ustadz kalau saya salah. Tanya Ustadz, saya yakin 6.100 orang ini ada Ustadz, ada lulusan pondok, ada kiai, ada Ustadz. Nanti setelah hari kiamat itu ada hari kebangkitan. Di hari kebangkitan kata Rasulullah, kita dalam keadaan tidak berbusana, kita dalam keadaan tidak bersunat. Lalu Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, kalau di hari kebangkitan nanti kita tidak pakai busana,
di hari kebangkitan nanti kita laki-laki tidak bersunat, apakah kita tidak malu ya Rasulullah? Dengarkan saya Bu Darni. Iya, aku dengarnya. Nah, Kan dengar. apakah kita tidak malu ya Rasulullah, di hari kebangkitan kita akan melihat satu sama lain nggak pakai busana? Kata Rasulullah, di hari kebangkitan boro-boro orang itu melihat satu sama lain. Di hari kebangkitan itu orang sibuk dengan amal perbuatannya masing-masing. Nah, setelah hari kebangkitan, setelah Yaumul Ba'ats, ada Yaumul Ma'syar. Yaumul Ma'syar itu di mana orang-orang dari sejak Nabi Adam sampai dengan zaman Nabi Muhammad berkumpul di tanah yang sangat lapang dengan matahari yang sangat dekat. Kemudian orang-orang itu menjerit, bahkan ada yang tenggelam dengan air keringatnya sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing. Di padang mahsyar itulah para manusia meminta agar segera dihisab. Oleh karenanya manusia meminta syafaat, berbondong-bondong manusia kepada Adam, berbondong-bondong manusia kepada Nuh, berbondong-bondong kepada Musa, bahkan berbondong-bondong kepada Nabi Yesus, tetapi Yesus tidak sanggup memberikan juru selamat. Kata Yesus kepada umat manusia yang begitu banyak, coba engkau datang kepada roh kebenaran, coba engkau datang kepada Ahmad, coba engkau datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika manusia berbondong-bondong kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersujud di bawah arasy yang agung dengan satu pujian, yang mana pujian ini tidak pernah dilantunkan oleh siapapun. Maka disitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatul uzma, ya, sehingga manusia akhirnya, sebentar Bu Dadani, ini runutan nih. Setelah di padang mahsyar, manusia itu nanti dihisab. Hisab itu apa? Dihitung. Setelah dihitung ada mizan, setelah mizan ada syirat, setelah syirat baru surga. Jadi di hari kebangkitan ini adalah fase pertama setelah hari kiamat. Makanya di dalam Islam juga di hari kebangkitan tidak ada kawin mengawin. Kalau di sorga Yesus menjanjikan 100 bidadari. Matius 19 ayat 29, Yesus menjanjikan 100 bidadari. Sementara Yesus sendiri kawin di dalam sorga. Baca Wahyu 9 ayat ke-7 Bu Dadani, Yesus kawin. Hayang kawin aing aing hayang kawin, hayang kawin aing aing hayang kawin. Coba baca Matius Wahyu 19 ayat ke-7. Yesus kawin di dalam sorga. Enggak, mana ada. Aduh, kau sesatlah kau itu, Nandar. Wahyu enggak 19, ada itu. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Ternyata di sorganya Kristen ada kawin mengawin. Aduh. Wahyu 19 ayat. Wahyu 19 ayat ke-7, Yesus kawin di sorga. Nandar, kasihan kali aku nengok kau, Nandar. Nyanyian atau jubahnya, tahu kau maksudnya anak domba itu menyambut menyambut pengantin. Udah, pengantin itu kami. Dengar dulu. Ini bentuk, tunggu dulu. Ini bentuk kata kiasan. Dengarkan dulu. Itu bentuk kata kiasan. Maksudnya itu anak domba itu, Yesus itu menyambut kami orang-orang yang setia. Dengar dulu. Tunggu sebentar. Ini pengertian kami yang mempunyai Alkitab. Bukan Yesus menikah, Nandar. Kau itu udah error. Sakit jiwa kau, udah sakit jiwa. Coba lihat. Sakit jiwa namanya itu. Tunggu dulu. Kalau debat mesti tantrum ya. Aku suka-suka kalau enggak loh. Coba dibaca enggak. Aku bacakan ayatnya ya. Marilah kita bersukacita, bersorak-sorai dengan memuliakan Dia. Dia ini mengacu kepada Yesus, karena hari perkawinan anak domba adalah Yesus. Dan pengantinnya telah siap sedia. Yesus kawin kok. Gini Bu Dade ya, saya heran. Pengantinnya kami seluruh umat yang sudah selamat nanti.
Waduh. Jadi maksudmu itu mau dimainkannya, Berarti itu mau dimainkannya. Itulah kesesatanmu, Nandar. Aduh, itu maksudnya. Tunggu, aku yang punya Alkitab, aku yang mengajari kau. Maksudnya kami itu disambut anak domba itu, pengantin. Ibaratnya kami itu kayak pengantin. Macam mana caranya penyambutan pengantin? Menyambut permasyurinya. Iya, Kan disambut iya. dia datang. Iya. Begitulah kami juga akan disambut anak domba itu, akan disambut Yesus itu kami nanti masuk kerajaan surga. Mari sinilah anakku, di sinilah kalian. Itu maksudnya, Nandar, bukan dimainkan. Ada aja kau. Oh, kalian itu sudah sesat kalian. Bentar nih, ini di sini dan pengantinnya telah siap sedia dalam bahasa. Iya, kami para semua umat Yesus Ibrani, pengantinnya tapi itu. Di sini pengantinnya itu di dalam bahasa Ibrani satu orang loh, bukan orang banyak loh. Ayo, gimana tuh? Saya bacakan dalam bahasa Ibraninya, mau? Loh. Ya, terserah Anda, bacalah. Coba Bu Darni Pak. baca dulu. Ternyata di dalam surga Kristen Yesus kawin. Kok Enggak saya ada, bilang, kan aku bilang enggak baca ada. dulu ayatnya Bu Darni. Ini coba saya baca ya Bu Darni ya. Yesus Wahyu kawin. 19. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia ini Yesus, karena Iya, hari mari. perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ini pengantinnya ya, di dalam bahasa Ibraninya maupun di dalam bahasa Yunani. Saya bacakan ya, di dalam bahasa. Dah, tunggu. Dengar, stop. Baca ayat 8. Baca ayat 8. Kau jangan penipu kau, Nandar. Baca ayat 8. Silakan Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilau dan yang putih bersih. Dengarkan ya. Di dalam lenan halus itu adalah perbuatan yang benar dari orang-orang yang kudus. Itulah pengantin itu, perbuatan yang benar dari orang-orang yang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Maka tersungkurlah aku di hadapan kakinya untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian, aku adalah hamba sama seperti dia. Nah itu, jadi itu semua yang berpakaian lenan itu adalah orang-orang yang tulus, setia dan diselamatkan. Itulah yang dimenangkan, itulah yang disambut oleh Yesus kelak. Maka dibilang kami ini pengantinnya. Gitu. Bu Darni, mohon maaf Bu Darni, ini di dalam bahasa Yunaninya, di dalam original teksnya Wahyu 19 ayat ke-8 sampai tanda seru di sini Bu Darni. Ternyata yang dalam tanda kurung ini tambahan dari LAI. Saya bacakan di dalam bahasa Yunaninya ya. Nih, teman-teman, di dalam bahasa Yunaninya ini ayat ke-8 itu berhenti sampai tanda seru di sini. Dalam ya, bersih. Sampai tanda bersih. Iya, maksudku berhentinya di bersih, tanda seru selesai. Baru ada dalam kurung kan? Dalam tanda kurung ini tambahan dari LAI. Ini bukan firman Tuhan. Saya bacakan ya. Saya bacakan Bu Darni ya. Oke. Kai edo te haute inna peribaletai bushainon kataron kai lampron togar bushinata di kayo mata estinton agion. Nah, ternyata di dalam bahasa Yunaninya ini hanya berhenti sampai di sini. Adapun yang Bu Darni bilang lenan halus itu adalah perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ini tambahan ayat dari LAI yang tidak ada di dalam original teksnya. Ini membuktikan Yesus kawin dengan satu orang wanita. Dor, terimalah kebenaran. Udah. Nah, aku ya. Ini tadi yang tambahan yang di dalam lenan halus itu adalah itu menjelaskan di dalam Wahyu 19 ayat 7 ini tadi. Itulah penjelasannya. Itu maksudnya. Tunggu dulu. Dan kepada dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilau. Dan orang-orang kayak kami nanti yang udah diselamatkan ini, kami nanti pakai kain lenan halus. Kain lenan halus itu maksudnya orang-orang kain lenan halus itu adalah perbuatan yang benar dari orang-orang yang kudus. Itulah yang diselamatkan. Saya tanya nih ya, di dalam original teksnya, di dalam kode
kodeks termuda yaitu kodeks Textus Receptus, tidak ada ayat yang dalam tanda kurung kurawal. Sekarang saya tanya, ayat dalam tanda kurung kurawal itu dibuat oleh siapa? Ditambahkan oleh siapa? Di dalam naskah Yunaninya yang merupakan bahasa asli dari Perjanjian Baru tidak ada ayat yang berbunyi demikian. Ternyata sebentar Bunda Darni, ternyata kalau kita lihat ternyata Yesus kawin di sorga, dia punya pengantin di sorga. Ini ayatnya loh ya. Saya tidak menafsirkan, saya hanya membacakan. Adapun yang ditambahkan di sini itu bukan tidak ada dalam original teksnya Bu Darni nih. Ini kan ada nandar. Bu Darni, ini kan ada kurung kurawal nih. Lenan halus itu adalah perbuatan orang-orang benar dan dari orang-orang kudus. Ini dari mana ditambahkan? Dari kodeks mana? Di sini jelas-jelas Yesus kawin. Ini kan Yesus kawin toh. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan muliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ternyata di dalam ini Bu Darni, ternyata di dalam bahasa Yunaninya ini seorang wanita, gune di sini Bu Darni. Nih saya bacakan di dalam bahasa Yunaninya ya. Kairomen kai kairomen kai agaliometa kai domen doshan hauto oti elten ho gamosto arnio kai he, apa nih di sini? He gune, seorang wanita, seorang pengantinnya Bunda Darni, hauto toimashen yauten, berhenti sampai di sini. Nih, pengantinnya telah siap sedia, seorang perempuan. Gune ini seorang istri. Jadi kalau kita terjemahkan ya, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain ini nih, sorry. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantin istrinya, ya, pengantin perempuannya telah siap sedia. Kenapa di sini tidak ada pengantin perempuan, sedangkan di dalam bahasa Yunaninya Bu Darni ada ini di sini, gune, he gune, hauto, etoimashen, yauten. Ini ada kata gune di sini, seorang perempuan. Kenapa pengantinnya di situ dikatakan umat Yesus, sedangkan di dalam bahasa Yunaninya seorang perempuan? Ternyata Yesus itu kawin di sorga, Bu Darni. Kalau di hari kebangkitan, sepakat saya, kalau hari kebangkitan itu tidak ada kawin mengawin, baik dalam Islam maupun dalam Kristen, dalam Yahudi, di Yaumul Ba'ats, di hari kebangkitan tidak ada kawin mengawin. Tapi kalau di sorga, Yesus sendiri kawin. Wahyu 19 ayat ke-7. Saya nggak mau memaksakan, terserah Bu Darni. Yang penting saya sudah tunjukkan bahasa Yunaninya, saya sudah tunjukkan di dalam bahasa Indonesianya. Udah, kita ulang lagi Matius 22 tadi ayat 29 belum kita baca ya. Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat," katanya. "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah." Ayat 30, karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Ini udah kata Yesus. Nah, yang di dalam Wahyu 19 ayat 7 ini tadi, ini pelajaran tentang iman Kristen. Yang sudah saya pelajari dan yang saya dengarkan dari pendeta kami, bahwasanya di dalam Wahyu 19 ayat 7 ini adalah menyambut anak domba itu, menyambut pengantinnya, yaitu pengantinnya adalah kami orang-orang yang sudah melakukan perbuatan yang benar selama hidup kami. Makanya setelah itu anak domba itu menyambut, diibaratkan seperti perkawinan loh, diibaratkan pengantinnya menyambut wanitanya, pengantin wanitanya. Begitulah diibaratkan nanti pas hal kerajaan surga, sewaktu Yesus menyambut kami umat-umatnya yang percaya kepadanya, yang menuruti hukum-hukumnya. Itulah yang kami pakaikan lenan halus tadi, perbuatan-perbuatan baik yang dimenangkan. Itulah nanti yang akan kami terima di kerajaan surga. Dia menyambut kami. Nah, silahkan masuk anakku.
rumahku. Kupersilahkan kau Darni Simatupang ke dalam kerajaanku, Baik. katanya. Bu Darni, Gitu loh. ini era Ya. digital teman-teman. Ini era digital. Kita tidak bisa lagi dibohongi oleh khotbah pendeta. Ingat Bu Darni, Memang. ya. Kita ini kita ini bukan era zaman 70-an. Sekarang itu era digital. Setiap orang bisa cek. Nah, pengantin Yesus itu bukan laki-laki. Pengantin Yesus itu bukan umat manusia. Pengantin Yesus itu pengantinnya adalah perempuan. Saya tunjukkan nih kalau nggak percaya ya. Ini pengantinnya seorang perempuan Bu Darni. Ini dalam bahasa Inggris nih. Teman-teman lihat nih ya. Nah, tadi kan sudah saya bacakan nih, ada gune di sini. Bu Darni lihat nih. Ada gune nih, gune. Kita lihat nih gune ini siapa? Nah, gune itu adalah woman, wife, lady. Ternyata yang akan menjadi pengantin Yesus itu bukan umat manusia, tetapi seorang wanita. A woman, wife, lady, woman, wife. Tidak ada di sini apa manusia dalam bahasa Inggris itu ya. Di sini semuanya teman-teman, woman, wife, woman, wife. Tidak ada man, umat manusia, nggak ada di sini. Yang menjadi pengantin Yesus di sini seorang perempuan Bu Darni. Sekarang era digital, nggak bisa dibohongi. Woman, wife, woman. Ini yang akan menjadi, ini kan Wahyu nih. Wahyu 19 ayat ke-7. Yesus nanti kawin sama siapa? Menurut Bu Darni, kawinnya sama umat manusia. Menurut original teks, kawinnya sama wanita. Jadi Bu Darni, saya kasih tahu ya Bu Darni ya. Apapun hujatan Kristen terhadap Islam yang membantah, yang menjawab hujatan Kristen itu Alkitab sendiri. Saya sepakat, umat Islam di seluruh dunia sepakat di hari kebangkitan tidak ada kawin mengawin. Ingat, saya juga kuliah di UIN Sunan Ampel Surabaya. Guru saya Profesor Jahro, guru saya Ketua MUI Jawa Timur Kiai Haji Abdul Somad Al-Bukhari, yang namanya hari kebangkitan tidak ada kawin mengawin. Betul. Itu masih panjang ke sorga. Ada padang masyhar, ada yaumul hisab, ada mijan, ada sirot, baru sorga. Di hari kebangkitan dalam Islam juga nggak ada kawin mengawin, tetapi di sorga ada kawin. Yesus juga kawin. Kucuk. Di dalam Wahyu 19 ayat 7 Yesus kawin, bahkan pengantinnya seorang perempuan. Itu dalam bahasa Yunaninya. Sekarang era digital, nggak bisa lagi kita dibohongi oleh khotbah pendeta. Saya gini Bu Darni ya, kita diskusinya udah agak mulai memanas. Saya serahkan kepada Bu Darni, mau lanjut atau tidak? Enggak, ini terakhir lah ya, silakan. supaya aku juga mengatakan kepada teman-temanku Kristen yang di bawah supaya jangan percaya apa kata Sinandar. Sementara Yesus mengatakan, tunggu dulu, sementara Yesus kan sudah mengatakan, sesat kau kalau ada kau katakan di surga itu kawin mengawinkan, itu adalah ajaran sesat kan katanya. Nah, tunggu dulu. Di Wahyu ini tadi kan udah ditulis di situ di dalam di hari kebangkitan kata Yesus tidak ada kawin mengawin. Matius 22 tadi. Iya, coba di sorga atau di hari kebangkitan. Kalau di hari kebangkitan, umat Islam juga sama meyakini di hari kiamat itu, di hari kebangkitan tidak ada kawin mengawin. Yang ada kawin mengawin itu di sorga. Yesus juga kawin nanti Indohor nanti di dalam sorga. Matius di dalam Wahyu 19 ayat ke-7 tadi saya sudah tunjukkan dalam bahasa Yunaninya disiapkan pengantin wanita. Kok bisa pengantinnya umat manusia? Macam mana pula kau ini Darni? Udah ya, stop. Ini terakhir ya, framing. Ini terakhir supaya jangan kau itu dibenarkan framingmu itu. Nggak apa-apa lah. Itu menurut kalian menilai bagaimana Alkitab ini kan gitu. Tetapi menurut ajaran kami Kristen, sudah umurku 49, tidak pernah kudengarkan perkataan di surga itu ada kawin mengawinkan.
Tidak ada ditulis di dalam Alkitab bahwasanya di kerajaan surga kelak orang kawin mengawinkan. Tetapi kami akan diubahkan seperti malaikat di sana. Namanya juga seperti malaikat, berserta dengan Elohim di surga, berserta dengan Yesus di surga. Jadi hidup kita itu harus kudus. Jadi yang disambutnya itu anak domba itu, ulang ya, ini terakhir. Yang disambut anak domba itu, Yesus itu adalah pengantinnya. Pengantin wanitanya kamilah itu. Pengantin wanitanya kamilah itu para wanita dan umat-umat tunggu dulu, dan umat-umat yang lain yang berpakaian kain lenan halus, maksudnya yang melakukan perbuatan baik. Itulah bagi umat Kristen yang percaya dan melakukan perintah-perintahnya. Itulah yang akan disambut oleh siapa? Yesus kelak. Itu yang disambut, bukan wean di sana, nggak ada. Ya, hoax itu ya menandar. Kawin ya pasti making love, mana ada di sana nggak. Kalau di surga kami nggak ada making love. Di surga kami nggak ada making love. Kawin salah kau mengartikannya. Kalian yang memframingnya salah. Namanya juga lawan debat. Nah, gitu ya. Oke. Jadi selesailah dulu di situ. Saya tanggapi boleh? Boleh. Nah, tapi jangan lagi sambung menyambung. Nih, kalau menurut Yesus, kalau di dalam surganya Kristen ada makan dan minum atau tidak, Bu Darni? Saya tanya. Kalau dalam Islam ada? Hah? Ada. Oh, ada ya? Makan dan minum. Tunggu. Ada makan dan minum ya? Aku ada kan ayatnya makan dan minum. Tunggu ya, di dalam sorga ada makan dan minum. Kalau ada makan dan minum di dalam sorga, kenapa tidak ada kawin mengawin? Bu Darni, saya ulangi ya Bu Darni ya. Ini Kristen yang ada di bawah, tolong pahami. Di dalam ayat Alkitab tidak pernah ada ayat yang mengatakan tidak ada kawin mengawin di sorga. Tidak ada. Yang ada adalah tidak ada kawin mengawin di hari kebangkitan. Baik Islam, Kristen sama, di hari kebangkitan tidak ada kawin mengawin. Enggak percaya, tanya Ustadz, di Yaumul Ba'ats ada kawin mengawin enggak? Itu Rasulullah yang sudah jawab. Di hari kebangkitan kita enggak pakai busana. Di hari kebangkitan laki-laki dalam keadaan tidak bersunat. Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin bertanya, "Ya Rasulullah, kalau di Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan kita tidak memakai busana, apakah kita enggak malu saling lihat satu sama lain?" Kata Rasulullah apa? Di hari itu hari kepanikan. Di hari itu hari kepanikan. Di hari kebangkitan tidak ada manusia yang ngurusin. Wah, punya si Anu gede ya, punya saya kecil. Nggak ada semacam itu. Orang sibuk dengan urusannya masing-masing karena harinya genting. Yang ada kawin mengawin itu di sorga. Sorga itu adalah sebuah kenikmatan, bukan penjara. Makanya sabda Rasulullah bagaimana? Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini adalah penjara bagi orang-orang beriman. Wazanatul kafir. Tetapi sorga bagi orang-orang kafir. Saya tunjukkan kepada Bunda Darni ya. Ini teman-teman Anda cek sendiri di Bible Hub. Ini kan Bible Hub dalam bahasa Inggris, Bu Darni ya. Revelation 9 ayat ke-7, 19 ayat ke-7 Wahyu ya. Yesus itu di sini apa? Merit dia, menikah dengan siapa? Dengan seorang wanita. Di sini apa? Breath of him. Siapa Gunei ini? Seorang wanita, Bu Darni, bukan banyak. Kita lihat nih. Nah, di sini woman, ya kan? Ini kan Gune nih, Guni, woman, wife. Ternyata Yesus menikah dengan satu orang perempuan di sorga yang cantik tentunya. Kalau sudah kawin nggak mungkin dong dianggurin. Buat apa roket kita kalau dianggurin? Ya digunakanlah, Bu Darni. Orang makanan saja di sorga dimakan. Di mana ada makan dan minum di sorga? Di Bu Darni saya kasih tahu. Di dalam Lukas 13 ayat 29 ada makan dan minum di sorga. Nih Bu Darni, kita lihat nih. Lukas 13 ayat 29, dan orang akan datang dari timur dan barat dan utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Kemudian Bu Darni lihat juga di dalam 1 Korintus 2 ayat 9 kalau nggak salah ya, sebentar ya. Nah, Bu Darni, Paulus sendiri sudah berkata begini, Paulus nih. 1 Korintus 2 ayat 9.
Tetapi seperti ada yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ternyata kenikmatan surgawi itu tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Ternyata Paulus mengutip Injil asli. Nih, si Paulus ini mengutip Injil Yesus. Kita lihat nih tafsirannya. Ya. Bu Darni, Paulus itu mengutip Injil Yesus nih. Ini tidak pernah tertulis di dalam Taurat. Ini tidak pernah tertulis di dalam apa? Ternyata tertulis di mana ini nih? Boleh jadi bahwa dalam ayat ini digabungkan Yesaya 64 ayat 6, Yeremia 3:16. Kalaupun digabungkan tetap nggak nyambung. Tetapi mungkin juga Paulus mengutip sebuah kitab apokrif yang berjudul Apokalips Wahyu Elia. Ini sama dengan ajaran Islam bahwa sorga itu sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata, ya. Bentar ya. Sorga itu sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata, terbetik dalam hati, terdengar oleh telinga. Tetapi yang pasti Yesus kawin. Wahyu 19 ayat ke-7. Adapun interpretasi penafsiran dari Bu Darni yaitu silahkan. Tetapi satu faktanya Yesus menikah. Bu Darni, kita tanpa terasa berapa jam nih berdebat dengan Bu Darni? 2 jam 35 menit. Saya haturkan terima kasih. Mau lanjut atau gimana? Tunggu dulu. Satu lagi nih. Matius 22 ayat 29. Boleh. Manusia diubah seperti malaikat di surga. Udah? Manusia diubah seperti malaikat di surga. Jadi tidak ada kawin mengawinkan. Lukas 20 ayat 34 sampai 36. Tidak kawin dan tidak dikawinkan, sama seperti malaikat. Udah? Nah, itu dia. Tidak kawin dan tidak dikawinkan katanya. Ada ayatnya. Lukas 20 ayat 34 sampai 36. Coba dibaca Udah? yang benar. Coba dibaca. Oke. Ayo. Coba dibaca. Nah, Lukas. ayo dibaca. Sebentar ya. Ya. Oh, Yesus kawin Bu Darni. Bingung kan? Enggak, ada ayatnya kok. Enggak, Ya, aku sudah membaca dibaca. ayat yang lain. Dibaca dulu Bu Darni. Bentar ya. Yeah. Lukas berapa tadi? Matius ya. Matius 22 ayat 29. Orang ada dalilnya. Dibilang enggak kawin mengawinkan, kayak mana bikin? Sampai bom Matius. panas Bu Darni, sampai bom Bu Darni jangan debat sama Nandar, nanti kalah jadi halu gitu loh Pak Bom ini. Tuh. Buktinya dari tadi nggak kalah aku. Iya, nggak kalah Pak Bom Iya kan? nih. Oh, bom sampai panik nih. Oke Pak Bom, ku hancurkan si Nandar. Tenang aja. Silakan Bu Darni. 22 ayat 29. Gimana? Yesus menjawab mereka. Ini pertanyaan orang Saduki tadi. Iya, silakan. Tadi Yesus menjawab mereka, kamu sesat, katanya. Kamu sesat Nandar. Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Tunggu dulu. Lukas 20. Itu tadi tidak kawin ya. Iya. Waktu kebangkitan. Iya, Kebangkitan tidak kawin, nanti kebangkitan pasti ke surga kan? Berarti nggak ada kawin mengawinkan dibilangnya. Kalau kalian ada 72 bidadari dong. Yesus 100 bidadari, mau saya tunjukkan. Bukan. Tunggu ya. Bukan, mau enggak saya tunjukkan. Yesus menjanjikan Ada. 100 istri. Iya, ada ayatnya ku tengok itu. Cuman bukan kayak gitu maksudnya. Lukas 20 ayat 34. Ini dia. Ayat 34 ya. 34. Jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu, dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan, sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, itu dia.
Udah Iya, kata betul. Yesus ini. Baik, betul. Ah, Bahwa di Iya. hari kebangkitan itu memang tidak ada kawin mengawin. Dan yang Itu. benar apa kata Yesus bahwa kawin mengawin itu dalam kerajaan sorga. Bahwa bahkan Yesus itu menjanjikan 100 bidadari. Saya tunjukkan ya Bu Darni ya, biar kita tidak Iya, dikatakan tahu aku. saja. Iya, Iya, tahu aku tuh. Tapi Bu Darni tahu Yesus menjanjikan 100 bidadari. Saya yang lain belum tentu tahu. Nih saya tunjukkan Yesus Ya. menjanjikan 100 bidadari. Ayatnya. 100 bidadari itu gak mungkin dianggurin, pasti di ohoy-ohoy. Nih saya tunjukkan Ayatnya. ya. Iya, Ayatnya jangan sabar, hoax. Bu Darni, saya itu nggak mau berdusta. Aku tahu itu Oh, yang iya. 100 kali lipat katanya kan, 100 Iya, kali saudara. lipat. Tahu aku itu. Terus. Gampang kali menjawabnya itu pun, tapi kau duluan lah. Sabar Bu Darni. Jangan ini Bu Darni kok sudah mulai ini ya sekarang, dari tadi mah santun, sekarang udah mulai panas banget. Gak usah panas Bu Enggak, Darni. biasa aja, aku rasa enggak ada Saudara. panas, hanya suaranya aja gede. Sebentar Bu Darni ya, ini agak lemot nih internetku, kenapa nih? Kupingku pun udah apa ini, udah berkeringat. Jangan kabur dulu. Belum selesai Enggak. Bu Darni. Kita harus datang baik-baik, bisa baik-baik dong. Iya dah. Sebentar ya Bu Darni ya. Heeh. Oke, sebentar. Nih Bu Darni ya. Oke. Sekarang kita buka Matius 19:29. Matius 29 ayat 9. Matius 29 ayat 9. Matius 19:29 Bu Darni. Oh, ya, udah kutulisnya. Yesus menjanjikan 100 bidadari. Iya, tahu aku. Silakan. Tahu aku tuh. 19 ayat 29. Oke, teng neng. Yesus memberkati anak-anak, orang muda yang kaya raya. 19 ayat 29, tunggu dulu belum dapat. Upah mengikuti Yesus. Nah, itu dia ya. Nah, upah mengikuti Yesus. Kita baca mulai 27. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. 9. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa dan ibunya, anak-anak dan ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Udah, maksudnya di situ adalah kita akan memperoleh sekar 100 kali lipat yang ada di muka bumi ini. Tetapi bukan mau bukan. Bukan nggak ada ditulis Udah nih, tapi di sini kok nggak ada istri ya Bu Darni ya? Iya. Ini nih. Bu Darni, Iya. kita lihat di sini Bu Ya, Darni. kalaupun dibilang istri, paling itu Sebentar, melayani kita Sebentar, Bu Darni. seperti seorang Bu Darni, ibu, Bu membuat Darni. kita bahagia. Itu Di- loh. di dalam bahasa Indonesia aja, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumah, Iya. saudara laki-laki, saudara perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali. 100 kali lipat. Setelah bapak dan ibunya, kok kenapa langsung ke anak-anak? Sementara di dalam naskah, di dalam Textus Receptus, saya boleh izin besarkan layar saya dulu ya Bu Dadi ya, boleh ya? Boleh, silakan. Boleh. Nah, ini ternyata Alkitab LAI menghilangkan janji Yesus untuk menyediakan 100 istri. Nah, nih Bu Dani, kita lihat nih ya, di dalam Textus Receptus, ini adalah kodeks termuda yang dipakai oleh orang-orang Kristen di seluruh dunia. Saya baca di dalam Textus Receptus Matius 19:29. Saya baca ya. Ini saya seorang penginjil yang bisa baca Ibrani, yang bisa baca Yunani. Baca Yunani bisa, baca Ibrani bisa, baca Arab bisa. Saya baca ya. Kaifas os afehen hoikias he adelphos, he adelphas, he patera, he metera, he gunaika. Dalam bahasa Yunani, Live sudah. Kenapa?
Sebentar Bu Darni ya, ini iPhone saya lowbat, sebentar saya sambil cas. Oh. Oke, sambil ngecas. Sebentar ya Bu Darni ya. Nah, kita lihat Bu Darni ya, dalam bahasa Inggrisnya nih. Ini kan tadi dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Inggrisnya nih ya. And everyone who has left houses or brothers or sister or father or mother or wife. Kenapa di sini dihilangkan Bu Darni? Kenapa di dalam terjemahan bahasa Indonesia dihilangkan kata istri? Sebegitu takutkah mereka? Nih, di dalam bahasa Indonesia itu meninggalkan rumahnya saudara laki-laki atau saudara perempuan, bapak atau ibunya langsung ke anak-anak. Sementara di dalam bahasa Yunaninya ada kata gunaika. Di dalam bahasa Inggris itu dicantumkan and everyone who has left houses or brother or sister or father or mother or wife or children or lands for my name's sake will receive an hundredfold and will inherit everlasting life. Ternyata kalau kita meninggalkan untuk Yesus satu orang perempuan akan dibalas dengan 100 istri. Darni, ternyata nanti Yesus menjanjikan 100 bidadari. Kalau dalam Islam katanya 72 bidadari. Kalau dalam Kristen 100 bidadari. Wih, banyak banget. Maksudnya di situ adalah 100 kali lipat kebaikan kita akan mendapatkan di surga. Orang kita udah bersama dengan Elohim. Apa lagi coba? Bersama dengan Elohim itu kita di surga. Kita harus hidup kudus. Kita harus berbahagia bersama Dia di sana. Tidak ada lagi di sana. Kau pun? Ada tuh. Masa kita Yesus ada di sana? Enggak ada. Yesus kawin. Wahyu 19 ayat ke-7. No, itu framing kalian itu enggak. Ayatnya jelas Bu Darni. Salah. Udah salah mengerti kau itu. Udah selesailah sampai di sini. Udah. Baik. Bu Darni sudah nggak sanggup ya. Bukan nggak sanggup. Ya. So udah ku jawab. Kan udah ku jawab. Baik. Itu kan dari pihak kalian. Kalau dari pihak kalian, satu hal saja. Kenapa LAI menghilangkan kata istri? Ini kan nggak ada kata istri. Kalau dalam bahasa Inggris kan ada kata istri nih. Saya tunjukkan ya. Kalau dalam bahasa Indonesia ini nggak ada kata istri, dihilangkan sama LAI. Sementara di dalam bahasa Yunaninya ada nih. Saya bacakan nih ya. Saya bacakan lagi nih. Kaifas os avehen hoikias he adelphos he adelphas he patera. Patera ini kalau dalam bahasa Inggris father. He metera ini dalam bahasa Inggris mother. He gunaika. Gunaika ini istri. Kenapa di dalam original teksnya ada istri, tapi di dalam terjemahannya dihilangkan? Saya tanya nih Bu Darni, kenapa pihak LAI menghilangkan kata istri dalam Matius 19:29? Kalau memang pengertiannya adalah 100 kebaikan, kenapa pihak LAI menghapus kata istri? Seandainya pun ada 100 istri maksudnya di situ, tetapi kan sudah dibilang Yesus di surga tidak ada kawin mengawinkan. Hanya 100 istri, 100 ibu. Tunggu dulu. 100 istri, 100 ibu, 100 anak. Nah, itu maksudnya kebaikannya itu berlipat-lipat kali ganda diberikan nanti kita di surga. Itu maksudnya Nandar. Baik, tapi di situ gitu. 100 istri Bu Darni, 100 istri kalau didiamin aja, aduh, eman banget kalau coro boso Jawa nih. Iya, itu kalau ada di situ birahi, kalau sifat daging memang melihat cewek cantik kau memang matamu meleleh. Bu Darni, di dalam Lukas 29 ayat 27 ternyata di surga ada makan dan minum. Ayo. Iya, ada makan dan minum itu juga. Bukan, itu bisa aja kiasan makan dan minum. Namanya di surga. Kiasan. Tunggu dulu. Makan dan minum. Bisa aja dibilangkan Yesus seperti itu. Akan mengatakan itu maksudnya kata apa? Perumpamaan. Perumpamaan. Bahwasanya duduk semeja bersama dari segala bangsa akan datang. Bu Darni baca sendiri lah. Saya nggak mau ini. Bu Darni baca nih.
Sudah dibaca Lukas 13 ayat 9. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Kalau mereka makan, berarti ada hasrat kedagingan di situ. Belum tentu ada nafsu cabulmu di sana. Belum tentu. Kalau nafsu cabul itu, tunggu dulu. Kalau nafsu cabul itu semasa kita di dunia, itu datang dari setan, itu iblis. Sudahlah. Udah. Kalau makan dan minum nggak nafsu cabul, itu memang sudah itu kebaikan itu. Kalau untuk yang nafsu cabul itu berada di bumi itu karena nafsu daging itu nafsu daging. Tunggu dulu. Rasa kenikmatan yang paling enak di dunia itu justru itu yang kayak gitu kan? Ya week kan? Yang kayak gitu week kan? Masa saya di dunia ini nggak boleh lihat cewek cantik, harus menundukkan pandangan. Masa di dalam sorga tidak week dan Yesus sendiri masa week saya kalau di dalam surga, tapi kita udah dibuahkan. Jadi kayak mana malaikat itu? Emangnya week malaikat itu di surga? Kutanya kau dulu, Nandar. Kalau malaikat kan beda. Ya udah, kita pun nanti manusia seperti malaikat. Kan udah dibilang. Macam mana kau ini? Manusia akan diubahkan seperti malaikat. Tunggu dulu. Lukas 20 ayat 34 dan 30 sampai 36. Tidak kawin dan tidak dikawinkan sama seperti malaikat. Manusia diubah seperti malaikat. Bagaimana di surga sekarang berlaksa-laksa malaikat? Emangnya ada mereka wik-wikan? Kalau malaikat beda, Bu Dani. Saya sampai kita sama manusia pun nanti seperti malaikat, kan dibikin di situ. Kalau malaikat tidak ada penghakiman. Ini saya bacakan ya. Ini saya bacakan nih. Dalilnya dalam Quran surat Al-Mulk ayat 1 sampai 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan Allah menciptakan, ya, alladzi khalaqal mauta wal hayat. Allah menciptakan kematian dan kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kamu siapa yang terbaik amalnya.